Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 4 bab 4 halaman 84 sampai halaman 93 Kurikulum Merdeka. Silakan disimak ya. Buka buku Bahasa Indonesia kelas 4 halaman 84. Mari cintai dan pelajari tarian Nusantara Indonesia. Nah, setiap daerah atau pulau itu terdapat tarian daerah. Lanjut halaman 85. Mari cintai dan pelajari tarian Nusantara. Tunjukkan warna Indonesiamu. Kalimat pada poster di atas bersifat mengajak. Kalimat tersebut berusaha meyakinkan atau membujuk orang agar mau mengikuti isi atau pesan dari kalimat tersebut. Kalimat seperti ini disebut kalimat persuasif. Ciri-ciri kalimat persuasif antara lain bersifat ajakan, menggunakan tanda seru, biasa dipakai dalam iklan atau imbauan, sering menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, marilah, dan sebagainya, dan ditulis dengan pilihan kata yang menarik agar gampang diingat. Kreativitas dan menulis. Bentuklah 5 kelompok. Setiap kelompok harus membuat poster yang berisi kalimat persuasif. Pilihlah salah satu tema di bawah ini untuk poster kelompok kalian. Yang A, ajakan untuk menjaga kebersihan. B, ajakan untuk suka membaca. C, ajakan untuk mengikuti latihan menari. D, ajakan untuk menjaga kesehatan. E, seruan untuk membangkitkan semangat. Jadi pilih salah satu. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk membuat poster. Pilih salah satu dari tema yang ada ya. Nah, jika kita memilih poster ajakan untuk menjaga kebersihan, itu contohnya bisa seperti ini ya. Jadi ada tempat sampah, ditulisin buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan gitu. Atau kalian juga bisa membuat poster yang lain yang lebih menarik lagi ya. Ini hanya sekedar contoh. Lanjut halaman 86. Menirukan dan melakukan. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 anak. Rancanglah sebuah tarian sederhana. Gerakan hewan bisa menjadi sumber inspirasi kalian. Kalian juga dapat mengolah gerakan biasa menjadi tarian. Contohnya gerakan memetik bunga atau buah, atau mencuci dan menjemur pakaian. Yang kedua, setiap kelompok bergiliran maju ke depan untuk memperagakan satu gerakan tari. Yang ketiga, kelompok lain menebak gerakan yang dipraktikkan kelompok tersebut. Yang keempat, kemudian tirukan gerakannya bersama-sama. Nah, ini anak-anak sedang melakukan gerakan tarian. Nah, jawabannya bisa seperti ini ya. Jika kalian membuat gerakan menjemur pakaian, ini contohnya seperti ini, bisa kalian peragakan. Lanjut halaman 87. Membaca. Bacalah teks berikut ini dengan saksama. Laporan wawancara: nama, sekolah, kelas, tanggal, dan orang yang diwawancara. Dan ini fotonya. Foto saat mewawancara. Ada pewawancara dan narasumber. Bacalah bacaan berikut ini. Kuat untuk melindungi oleh Nurul Hidayati. Kak Puspita adalah seorang pesilat tangguh. Dia telah banyak meraih gelar juara di pertandingan tingkat nasional maupun provinsi. Berikut ini hasil wawancara saya dengannya. Sewaktu Kak Puspita masih kecil, awalnya dia tidak tertarik ilmu bela diri. Suatu saat dia diganggu beberapa anak yang lebih besar. Dia berusaha melawan, tetapi tidak bisa karena masih kecil. Dia malah ditertawakan.
Sejak itu, dia memikirkan cara supaya bisa membela dirinya sendiri. Ketika masuk SMP, ada ekstrakurikuler pencak silat. Dia segera mendaftar. Ternyata belajar silat itu asik dan seru. Kak Puspita kemudian bergabung di sebuah perguruan silat. Lanjut halaman 88. Awalnya Kak Puspita ingin menguasai silat supaya bisa melawan pengganggunya. Dia berpikir untuk suatu saat membalas perbuatan para pengganggunya. Namun setelah mendalami silat, Kak Puspita jadi mengerti bahwa silat harusnya bukan untuk balas dendam. Silat justru untuk berteman dan melindungi. Kata Kak Puspita, di dalam gerakan pencak silat terkandung banyak nilai luhur. Misalnya dalam sikap pasang, ada beberapa sikap pasang. Biasanya dilakukan dengan tangan dalam keadaan terbuka, bukan mengepal. Artinya, silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti. Kalau ada yang menyerang, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindar dan menangkis. Kalau dia masih menyerang, barulah kita patahkan gerakannya tanpa melukai. Manfaat yang dirasakan Kak Puspita setelah menekuni pencak silat antara lain, tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi, dapat banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini anak-anak sedang berlatih pencak silat. Lanjut halaman 89. Kak Puspita menjelaskan bahwa keberhasilannya dalam pertandingan-pertandingan adalah berkat disiplin dalam latihan. Kak Puspita mengatakan bahwa ini tidak hanya berlaku pada silat. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh pasti akan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, Kak Puspita berharap bahwa anak-anak seusia saya belajar ilmu bela diri, terutama silat. Pencak silat adalah seni bela diri asli negara kita. Jadi, di samping mendapatkan banyak manfaat untuk diri sendiri, sekaligus juga melestarikan budaya bangsa Indonesia. Bawahnya berdiskusi. Diskusikan isi teks laporan wawancara kuat untuk melindungi pada halaman sebelumnya. Berbicaralah dengan suara yang jelas. Agar pembicaraan kalian dipahami dengan baik, gunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai panduan. Nomor 1, judul laporan di atas adalah kuat untuk melindungi. Menurut kalian, apa makna yang ingin disampaikan penulis dengan judulnya ini? Yang kedua, apakah kalian setuju bahwa ilmu bela diri bukan untuk berkelahi? Jelaskan jawaban kalian. Yang ketiga, apa ilmu bela diri yang ingin kalian pelajari? Mengapa? Yang keempat, kira-kira apa saja daftar pertanyaan yang diajukan Nurul? Dengan mendiskusikan isi teks laporan wawancara kuat untuk melindungi, kalian belajar untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Alternatif jawaban untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 bisa seperti ini ya. Nomor 1, judul laporan di atas adalah kuat untuk melindungi. Menurut kalian, apa makna yang ingin disampaikan penulis dengan judulnya ini? Jawabannya, pencak silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti, tetapi untuk melindungi. Nomor 2, apakah kalian setuju bahwa ilmu bela diri bukan untuk berkelahi? Jelaskan jawaban kalian. Iya, saya setuju. Ilmu bela diri bukan untuk berkelahi tetapi untuk melindungi. Jika ada yang menyerang, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindar dan menangkis. Jika lawan masih menyerang, barulah kita patahkan gerakannya tanpa melukai. Nomor 3, apa ilmu bela diri yang ingin kalian pelajari? Mengapa? Jawabannya bisa seperti ini ya. Pencak silat karena banyak manfaatnya. Selain untuk melindungi tubuh menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi, dapat banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. Nomor 4, kira-kira apa saja daftar pertanyaan yang diajukan Nurul? Pertanyaannya bisa seperti ini ya. Apa latar belakang Kak Puspita masuk dunia pencak silat? Kapan
Kak Puspita mulai masuk dunia pencaksilat? Apa motivasi Kak Puspita mendaftar pencaksilat? Apa nilai-nilai positif dari pencaksilat? E. Apa manfaat dari pencaksilat? F. Keberhasilan apa saja yang diperoleh Kak Puspita dalam pencaksilat? Apa pesan Kak Puspita kepada anak-anak Indonesia? Lanjut halaman 90, bahas bahasa. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau menjawab pertanyaan. Untuk dapat mewawancarai dengan baik, kalian harus berlatih. Berikut ini hal-hal yang harus kalian perhatikan. Langkah-langkah persiapan buat janji bertemu dengan narasumber. Siapkan daftar pertanyaan, siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat perekam. Siapkan kamera jika ada. Informasi yang perlu dicatat: jawaban sesuai daftar pertanyaan, identitas narasumber, dan tanggal wawancara diadakan. Agar siap dan percaya diri, pelajari semua tentang narasumber. Kuasai daftar pertanyaan wawancara. Berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melakukan wawancara sebenarnya. Lanjut halaman 91. Sikap saat wawancara: bersikap sopan dan menghormati narasumber. Menyapa dengan sapaan yang sesuai, misalnya Bapak, Ibu, Kakak, dan lainnya. Berbicara dengan tenang dan berbahasa Indonesia yang baik, singkat, dan jelas. Cara berbicara: nada suara jangan terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu pelan. Gunakan intonasi yang sopan, ucapkan pertanyaan dengan jelas. Bahasa tubuh dan penampilan: berdirilah atau duduklah dengan tegak. Tataplah narasumber saat berbicara, tatap mata narasumber secara wajar. Gunakan gerak tangan untuk menegaskan sesuatu. Berpakaianlah dengan sopan dan rapi. Isi laporan hasil wawancara: informasi nama narasumber, nama pewawancara, tanggal wawancara, foto jika ada, dan jawaban narasumber atas daftar pertanyaan yang dituturkan ulang oleh pewawancara. Lanjut halaman 92, menulis. Lakukan wawancara dengan orang di sekitar kalian yang ingin kalian ketahui pengalamannya. Kalian boleh menjadikan petugas pos, teman yang pernah memenangi lomba membaca puisi, atau seorang kakak yang jago berenang sebagai narasumber. Ikuti langkah-langkah persiapan wawancara. Persiapkan daftar pertanyaan seperti di bawah ini. Setelah kalian melakukan wawancara, tuliskanlah hasilnya berupa laporan wawancara. Nama, kelas, sekolah, tanggal, salam atau selamat pagi, siang, sore, assalamualaikum, nama saya bersekolah di kelas berapa. Itu merupakan awal perkenalan. Selanjutnya sampaikan tujuannya. Saya ingin mewawancari Bapak atau Ibu, sebutkan tentang karena apa. Selanjutnya sampaikan pertanyaan yang pertama. Terus catatlah jawaban narasumbernya. Lanjut halaman 93. Sampaikan pertanyaan yang kedua, jawaban narasumber dicatat, dan seterusnya sesuai daftar pertanyaan kalian. Kemudian sampaikan kesimpulannya. Selanjutnya sampaikan terima kasih. Dalam kegiatan ini kalian belajar melakukan wawancara dan menuliskan laporannya. Nah, alternatif jawaban untuk laporan tadi bisa seperti ini ya. Ini hanya contoh, disesuaikan saja dengan hasil wawancara kalian ya. Contoh hasil wawancara: nama Dewi, kelas 4, sekolah SD Nusantara 1, tanggal sesuai wawancara kalian ya. Perkenalannya misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya bersekolah di SD Nusantara 1 kelas 4. Sampaikan tujuannya, saya ingin mewawancarai Kak Wawan tentang kegiatan bela diri karate karena saya sangat tertarik dengan bela diri tersebut. Sampaikan pertanyaan yang pertama, menurut Kak Wawan apakah bela diri itu
Jawaban narasumber misalnya, menurut saya bela diri adalah suatu kegiatan di mana kita dapat belajar untuk melindungi diri kita. Setelah itu pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Kak Wawan tertarik dengan karate? Jawaban narasumbernya bisa seperti ini ya. Sebenarnya pertama kali saya sangat tertarik dengan taekwondo, tetapi karena masalah keselamatan ayah saya tidak mengizinkan saya mengikuti taekwondo. Akhirnya saya memilih bela diri karate. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa manfaat bela diri karate bagi Kak Wawan? Jawaban narasumber, manfaat bela diri karate sangat banyak. Salah satunya adalah menyehatkan badan dan dapat menjaga diri. Selain itu, karate juga bisa menjadi salah satu penghibur saat kita lagi kesal atau stres. Kita bisa melampiaskan rasa kesal atau stres dengan bela diri karate. Pertanyaan yang keempat, bagaimana usaha Kak Wawan sehingga bisa menjadi juara karate tingkat kecamatan? Jawaban narasumbernya, banyak sekali persiapan yang dilakukan sebelum mengikuti kejuaraan karate. Sebagai seorang atlet karate tentu harus berlatih untuk meningkatkan keahlian, kekuatan, dan ketangguhan diri untuk bersaing dengan atlet lain. Selain itu, latihan juga harus dilakukan rutin agar keterampilan bela diri tetap terjaga. Selanjutnya, sampaikan simpulan. Wah, menarik untuk mengetahui tentang bela diri karate. Ternyata banyak sekali manfaat yang diperoleh dari bela diri karate. Selanjutnya, terakhir, sampaikan terima kasih dan salam penutup. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Kak Wawan untuk diwawancarai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.